Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Novi Andarini dengan NIM 230601444 dari kelas B2 Prodi PGSD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek pengelolaan pendidikan dengan berbagai landasan dan juga pengelolaan. Yang pertama ada landasan dan pengelolaan peserta didik, yang kedua ada landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, lalu yang ketiga ada landasan dan juga pengelolaan fasilitas pendidikan. Nah, untuk studi kasus yang pertama yaitu sebuah madrasah menghadapi tantangan besar karena memiliki peserta didik dengan latar belakang berbeda dan juga latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, dan di dalamnya termasuk ada anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak buruh migran, hingga anak dengan kebutuhan belajar khusus atau ABK. Nah, hal ini menuntut pengelolaan yang inklusif dan berpihak pada semua siswa. Untuk landasannya itu sendiri ada dua, yaitu landasan psikologis dan juga landasan sosial. Untuk landasan psikologis, anak-anak memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda, termasuk emosional, kognitif, dan juga sosial. Nah, pengelolaannya harus menghargai perbedaan ini melalui pendekatan individual dan juga pendekatan yang humanistik. Lalu selanjutnya yang kedua ada landasan sosial. Nah, faktor lingkungan seperti keluarga, budaya, ekonomi, nilai masyarakat juga membentuk berbagai karakter siswa. Di pendekatan pendidikan harus responsif terhadap realitas sosial ini dan juga tidak memaksakan keseragaman. Lalu untuk layanannya sendiri ada 3 ya. Yang pertama layanan program bimbingan dan konseling. Nah, layanan konseling individual dan juga kelompok, pendampingan untuk siswa dengan masalah akademik ataupun sosial. Lalu yang kedua, ada adaptasi kurikulum dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga individualis education program atau IEP bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu contohnya seperti ekstrakurikuler yang berbasis minat dan juga nilai sosial seperti literasi, budaya, dan juga lingkungan. Lalu ada juga kegiatan pendukung lainnya seperti pelatihan guru untuk menangani keberagaman latar siswa secara profesional. Nah, itu mungkin jawaban untuk studi kasus yang nomor 2. Selanjutnya saya mengambil studi kasus nomor 3, yaitu Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran terbatas. Nah, untuk landasannya kami mengambil landasan manajemen sumber daya manusia. Nah, landasan ini mengacu pada pendekatan manajemen sumber daya manusia berbasis potensi atau human capital, dan juga guru serta staf dipandang sebagai aset penting, bukan sekedar pelaksana tugas saja. Nah, landasan ini fokus pada motivasi, pelatihan, dan juga strategi pengembangan berkelanjutan meskipun dengan berbagai dana yang terbatas. Lalu bagaimana dengan strateginya? Untuk strategi pengelolaan tenaga pendidik, yang pertama, pengembangan profesional berkelanjutan seperti ada pelatihan singkat dan praktis atau micro learning, kemudian ada juga workshop lintas sekolah dan juga komunitas belajar guru atau yang biasa kita kenal dengan kombel. Lalu selanjutnya yang kedua ada sistem insentif non finansial. Nah, seperti apa sih sistem insentif non finansial itu? Yang pertama ada sertifikat apresiasi sebagai penghargaan kerja. Lalu yang kedua ada rotasi tugas untuk pengayaan dan juga pengalaman. Yang ketiga ada program mentoring dan juga dukungan dari rekan sejawat. Nah, itu mungkin jawaban untuk studi kasus nomor 3. Selanjutnya saya mengambil studi kasus nomor 4, yaitu sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung tua dan fasilitas minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Lalu bagaimana sih analisis dan landasan fasilitasnya? Untuk analisis kondisi, mungkin ini ada keterbatasan fisik, namun potensi lokal dan semangat warga sangat tinggi gitu ya. Untuk landasannya sendiri mungkin ada landasan pendidikan berbasis lingkungan atau environment learning. Yang kedua ada kemandirian dan kreativitas lokal. Lalu yang ketiga selanjutnya ada partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Nah, dari analisis dan landasan tersebut muncullah inovasi pengelolaan fasilitas. Ada 3 inovasi. Yang pertama
ada lab alam dan taman sekolah. Nah, itu merupakan area belajar terbuka untuk IPA, biologi, dan juga keterampilan hidup. Lalu yang kedua, ada ruang baca dan juga dari bahan daur ulang. Nah, rak dan meja dari kayu bekas, kardus, dan lain-lain seperti ekobrik mungkin ya. Lalu ada juga sumber bacaan dari sumbangan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada sinergi komunitas sekolah. Itu berupa kegiatan gotong royong dan juga kerjasama dengan pemuda, orang tua, atau tokoh masyarakat setempat untuk revitalisasi ruang belajar. Nah, mungkin seperti itu jawaban untuk studi kasus nomor 4. Selanjutnya, mungkin ketiga studi kasus menunjukkan bahwa tantangan dalam pendidikan bisa dijawab dengan pendekatan yang kreatif, kontekstual, dan juga kolaboratif. Lalu keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tapi juga nilai kemanusiaan, visi jangka panjang, dan juga komitmen bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.